Oke teman-teman, nah di sampingku ini adalah unit yang spesial, yaitu unit Legacy SR3 Switch Class yang saat ini dipamerkan di gelaran Gias 2022 teman-teman. Nah, terdapat banyak banget perubahan dibandingkan dengan saudaranya, yaitu Legacy SR2. Di generasi SR3 ini kita mau memulai perubahannya itu mulai dari muka teman-teman ya. Kalau dilihat dari atas, Laksana itu kembali menghadirkan kayak semacam punuk gitu loh teman-teman. Nah, punuknya ini tuh tapi nggak setebel Legacy SR2 yang dulu. Jadi punuknya ini lebih tipis, lebih kecil gitu. Berarti lebih imut aja gitu kalau dilihat dari jauh. Lalu spionnya nih, ini spionnya ini untuk yang tipe ini masih menggunakan spionnya Legacy SR2 series teman-teman, sama nggak ada perubahan. Terus ini buis ini tuh single glass, jadi bisa dibilang Legacy SR3 Switch Class Panorama. Karena Panorama ini merupakan nama dari single glassnya karoseri Laksana teman-teman. Oke, lalu apalagi ya? Yang dari sini nggak ada perubahan. Nah, yang pasti yang banyak berubah dan yang bikin mukanya bus ini tuh beda dari sebelumnya, tentu saja headlampnya ini teman-teman. Nah, headlampnya ini tuh beda dari pabrikan lainnya karena karoseri Laksana secara khusus mendesain headlampnya ini teman-teman. Dan ini pure buatan atau desain dari karoseri Laksana. Ini ada capnya Laksana di sini. Loh, di sini. Keren kan? Lalu masih menggunakan running sen running. Terus di sini ada lampu warnanya biru gini teman-teman. Nah, yang beda, dia ini ada dua proyektor kayak gini, warna kotak, tiga gini, kecil kayak gini. Nah, pembaruan apa atau teknologi apa yang ada pada headlampnya ini teman-teman. Nah, semalam tuh aku udah nyoba. Kalau ketika malam itu kelihatan, kalau siang ini kayaknya nggak kelihatan deh. Ini tuh lampunya ini, proyektornya ini bisa disetting naik turun gini teman-teman. Speknya bus pabrikan bus karoseri yang bisa dibilang bukan custom ya, emang defaultnya kayak gini dan ini bisa dinaik turun gitu teman-teman. Jadi misalkan nggak pengen terlalu tinggi lampunya bisa diturunin gitu di sini. Nanti aku tunjukin tempat untuk saklarnya untuk naikin nurunin lampunya ini. Terus di bagian fog lampnya ini ada kayak lampu gini proyektor juga. Ini ada dua di dalamnya ini. Yang warnanya kuning sebagai fog lamp dan yang warna putih kayak gini itu bantu untuk ngedim teman-teman. Nah, seperti itu perubahannya. Oke. Kita sekarang kemana lagi ya? Kita ke samping sebelah sini yuk. Yuk, ikuti aku yuk. Oke. Sekarang kita berbicara mengenai bodi bagian samping dari Legacy SR3 Switch Class ini teman-teman. Tapi masih di luar ya, belum di dalam. Di luar ini dari depan sini kita lihat itu selendangnya itu masih sama, relatif sama seperti pendahulunya Legacy SR2, tapi Legacy SR2 yang panorama series teman-teman. Jadi untuk yang single glassnya Laksana itu dia punya selendang sendiri. Kalau yang double glass selendangnya beda dengan yang ini, yang S series gitu loh. Kalau yang ini bumerangnya itu lebih pendek. Ini lebih pendek. Pendek itu arah ke sana, ada tulisannya Legacy seperti itu teman-teman. Nah, oke, clear ya. Terus di bagian bodinya keseluruhan ini dia masih menggunakan konsep floating roof yang artinya seakan-akan atapnya itu mengapung gitu teman-teman. Jadi tipuannya ada di situ, di paling belakang itu pilarnya dicat warna hitam yang senada dengan warna dari kacanya ini. Jadi seakan-akan kayak mengambang gitu. Itu yang dipertahankan oleh Laksana mulai dari Legacy SR2. Oke. Terus nih yang masih dipertahankan sama Laksana yang untuk Legacy series. Garis desain ini nyatu seret ke bawah sini sampai ke sini. Nah, ke lampu sini ke bagian fog lamp ini teman-teman. Dia menyatu gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Oke, seperti itu. Ini yang masih dipertahankan. Lalu untuk namanya ini Legacy SR3 Switch Class, tapi di sini Legacy SR3 Switch Family. Itu artinya apa? Nanti aja deh. Oke. Tadi kan kita ngomongin masalah body ya. Sekarang kita ngomongin masalah sasisnya nih teman-teman. Bis ini itu menggunakan sasis terbaru
yang lagi hits-hitsnya nih, yaitu Hino RM280 yang udah dilengkapi dengan suspensi udara. Ini BTW suspensi udaranya udah bisa disetting naik turun loh teman-teman. Dan ini udah memenuhi standar emisi Euro 4. Jadi kan ada peraturan nih untuk standar emisi di tahun 2022 ini, pemerintah mengatur, ada regulasi bahwa mesin diesel harus memenuhi kriteria Euro 4, uji emisi lolos untuk Euro 4. Nah, ini udah memenuhi teman-teman. Jadi ini Hino udah mendesain atau mengeluarkan produk terbaru yang udah memenuhi kualifikasi Euro 4. Salah satunya Hino RM280 ini teman-teman. Keunggulannya apa? Nanti aja deh. Nah, ini velgnya udah diganti ya. Ini spek untuk pameran. Aslinya itu velg biasa, tapi ini udah diganti dengan velg aluminium teman-teman. Jadi kalau dilihat dari jauh itu kelihatan kinclong, cakep gitu loh. Oke. Terus untuk tingginya bis ini, nah tingginya bis ini itu 3,7 meter. Karena apa? Karena bis ini tuh merupakan bis switch class yang nggak bisa terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi, center of gravity-nya akan nggak imbang lah kalau terlalu tinggi istilahnya. Tapi ini dibikin agak pendek gitu supaya mobilnya anteng, stabil, dan safety-nya juga terjaga tentunya. Terus ini teman-teman, kita lihat dari bagasinya ya. Untuk bus tipe switch class itu bagasinya nggak ada yang tinggi, nggak ada yang gede. Cuman segini doang. Nah, tapi bus ini kan menggunakan tipe sasis space frame. Artinya bagasinya ini bisa tembus ke sana teman-teman. Nah, seperti itu. Terus di sini juga ada tangki bahan bakar. Nah, tangki bahan bakarnya di sini teman-teman. Nih, di sini nih. Ini tangki bahan bakarnya. Tapi untuk setiap bodi itu beda-beda penempatannya sesuai dengan konstruksi dari bodi yang ingin dibuat. Jadi misalkan untuk bodi switch class itu ditaruh di sini, untuk yang bodi biasa itu tempatnya ada lagi teman-teman. Dan ini loh, dia udah menggunakan suspensi udara nih, air suspension nih, balonnya di sini. Tipenya ini tipe wide karena ada di depannya ban seperti itu. Nih, balonnya ini nih. Jadi kalau teman-teman selama ini bilang air suspension bentuknya gimana? Bentuknya kayak gini. Kayak balon gini, nanti bisa melembung, bisa kempes gitu sesuai dengan kebutuhan dari kendaraan ini teman-teman. Tutup ya. Nah, untuk pintunya ini teman-teman, pintunya ini masih menggunakan tipe sliding manual. Kita buka ya. Nah, kayak gini. Nah, yuk sekarang aku mau nunjukin ke teman-teman interior dari Legacy SR3 Switch Class yang Switch Family ini. Yuk. Nah, ini sekarang aku ada di kabin kemudinya Hino RM280. Ini baru pertama kalinya loh aku duduk di kabinnya di RM280. Terus kalau aku lihat ya, ini tuh speedometernya itu beda. Ini kalau aku lihat tuh beda dari generasi Hino-Hino sebelumnya ya. Terus ini kan Hino RM280 ini kan merupakan suksesor dari Hino RN285. Kalau dilihat speedometernya sih sekilas banget tuh kayak RN. Cuman ini beda. Dan ini tuh speednya di sini tuh kalau biasanya kan Hino itu 140 ya. Ini sampai 160 teman-teman. Dan untuk Hino RM ini udah mesinnya sama Common Rail Euro 4 dan ini bisa mengeluarkan tenaga hingga 280 PS. Jadi tenaganya lumayan gede sih ini. Jadi merupakan Hino pendatang baru. Lalu udah kelar nih. Nah, seperti janjiku tadi aku kan ngasih tahu ke teman-teman fitur baru dari Legacy SR3 series ini, yaitu headlampnya, lampu utamanya bisa dinaik turunin teman-teman. Nah, bukan custom, tapi ini emang defaultnya dari karoseri seperti itu. Jadi di sini ada kayak tombol putaran gini. Nah, di sini, misalkan kita nih di 0 nih, netral. Kalau mau turunin, iniin, gini sampai -2, ada tulisannya tuh -2. Ini 1 agak naik, turun 0, 1 naik gitu seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan di perjalanan seperti itu. Oke? Nah, terus di sini nih, biasanya kalau Legacy SR2 series, di sini tuh ada lover AC-nya. Tapi di sini nggak ada, lover AC-nya dipindah di sini teman-teman. Nah, di ducting atas ini. Terus kalau aku lihat di atas ini kayak ada routine panel gini, lalu ada kayak ambient light-nya khas Laksana yang bisa ganti warna, ada tulisannya Legacy. Di situ ada jam juga, ada jam.
Nah, karena bis ini menggunakan tipe single glass, otomatis kalau misal pengemudi berjalan menuju ke arah matahari, otomatis kan silau. Kalau misalnya nggak bawa kacamata atau gimana gitu, di sini udah disediain sunscreen khas Laksana teman-teman. Tinggal tarik bawah sedikit gitu akan ketutup gini. Jadi pengemudi nyaman, pandangan penumpang juga nyaman seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam suite family-nya Laksana ini, SR3 ini. Nah, kenapa kok dibilang suite family? Nah, oke, aku jelasin ketika pas ada di dalam sini. Yuk, kita sekarang masuk ke dalam sini ya. Sebelumnya nih ada tulisannya nih, suite family. Lalu kalau di Laksana, bodinya Laksana yang sleeper, suite class, pasti ada ini. Hiasan tanaman bohong-bohongan gini. Terus udah ada aksen wooden panelnya juga teman-teman. Jadi kesannya lebih luxury aja gitu seperti itu. Yuk langsung aja deh masuk. Nah teman-teman, ini dia nih interior dari Legacy SR3 Suites Class yang subvarian Suites Family. Teman-teman inget gak? Sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu aku juga kesini nge-review salah satu produk terbarunya Laksana, SR2 Suites Kombi Family Bus punya Sinar Jaya. Itu tuh yang setengah kursi biasa, tapi yang setengah seatnya itu Suites Class, tapi seatnya itu 21. Makanya kenapa ini juga dinamain Suites Family. Ya seperti itu. Jadi harapannya untuk misalkan nih sama keluarga atau bepergian sama kerabat gitu bisa jajaran kayak gini. Terutama kalau ibu-ibu yang pengen bawa anak gitu, jadi kan nggak ribet gitu kalau naik sleeper. Jadi sebelahnya bisa anaknya, sebelahnya saya ibunya seperti itu. Dan yang spesial dari SR3 ini teman-teman yang dibuat pameran di Gias ini, kalau yang dulu itu kan cuma setengah-setengah ya, isinya cuma 15 sleeper. Nah kalau bis ini teman-teman ya, itu kalau aku bayangin ini, wah ini kalau dibikin jalan bis akap ini cuan banget asli. Karena apa? Ini seatnya sleeper kayak gini, konfigurasi 21 atas bawah dengan total dari depan sampai ke belakang ini isinya 32 seat sleeper loh. Nah ini adalah improvement yang menurutku cakep banget sih dari karoseri Laksana. Biasanya kalau kita itu sebagai penumpang sleeper itu bagian depan nggak bisa lihat kan. Nah sekarang udah dikasih akrilik nih teman-teman. Jadi penumpang maupun di seat bawah gini itu bisa melihat yang sisi sana dan juga sisi samping sana. Soalnya gini, untuk Legacy SR2 yang Suites Class generasi pertama itu kan banyak komplain dari gini. Penumpang tuh yang di bawah itu nggak bisa lihat apa-apa. Sini udah keblok, yang sini juga udah keblok. Nah sekarang nih, ayo aku tunjukin, aku masuk sini. Nah ini nih yang bikin improvementnya Laksana yang menurutku luar biasa juga, yaitu penumpang yang ada di sleeper bawah itu juga bisa ngelihat pandangan ke depan dan ke samping. Kalau dulu kan yang samping ini cuma dapat dikit gitu, sekarang udah dapat banyak nih teman-teman. Nah udah dapat banyak banget gini. Sehingga orang itu nggak pusing, biasanya kan orang itu pusing karena nggak bisa lihat jalan. Nah ini walaupun di bawah sini nggak bakal pusing, pandangan di sini luas dan di situ juga luas. Seperti itu teman-teman. Gokil sih ini. Dan ini juga seatnya 2 gini, wah luar biasa ini, jos banget. Nah kita sekarang pindah ke atas ya, gimana feel-nya kalau kita lagi di atas. Yuk. Nah sekarang aku mau nyoba sensasi duduk di seat yang atas teman-teman. Oke, nah ini aku udah ada di atas. Juga sama, kita bisa nonton pemandangan nih di sini. Jadi disediain kayak semacam kaca gitu, akrilik sih, yang tembus pandang bisa melihat ke depan situ. Ya, ini lebih longgar sih, lebih pandangannya lebih luas sih. Soalnya kan di bawah kan ketutup sama kursi driver ya. Kalau ini udah los seperti itu. Dan jadi yang pasti juga los teman-teman. Nah, ini. Terus juga apa lagi ya? Oh ya, di atasnya juga ada audio video on demand. Ini basisnya mungkin Android ya. Soalnya keren banget sih ini. Kayak gini. Jadi bukan avot-avot biasa sih. Terus nih ada juga tatakan kalau misalkan mau naruh botol, menaruh makanan atau HP di sini bisa. Terus kalau ngecas gimana? Nah, di sini ngecasnya di sini teman-teman. Nah, ini ada kayak USB charger, kita bisa ngecas dari sini. Ngecas HP tapi nggak boleh buat ngecas powerbank ya. Terus perubahan lagi nih aku lihat
dibandingkan dengan SR2 Switch Kombi Family Bus punyanya Sinarjaya yang dulu aku review juga, itu sekarang lover AC-nya itu ada 2. Kalau dulu kan cuma 1. Jadi sekarang nggak rebutan antara penumpang sini dan penumpang sini. Nah ini 1, 2 di sini. Dan gini, jadi satu-satu biar adil gitu loh teman-teman. Nah kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini ada sekat pemisah. Tapi bentuknya ini apa namanya, gorden ya, cuman gorden ya. Jadi misalkan nggak kenal sama orang sebelahnya, tinggal tutup aja. Nah gini, ini juga ada nih, nah, tutup aja biar nggak kelihatan. Gokil sih ini. Yuk kita langsung aja ke belakang teman-teman. Wah ini loh, nah ini loh teman-teman yang aku suka nih. Ini sekarang ini udah warna-warni lagi nih. Nah ini warnanya ganti kan, biru jadi ungu, nanti ganti lagi gitu. Wah, ini permainan lampu legal yang nyala ke sana tuh emang gak ada obat sih, keren. Ini lalu di lampu sini juga ganti lah ini. Di atap. Oke. Nah, aku belum nyoba yang seat yang 1 ya. Yuk sekarang aku nyoba yang 1 yang di bawah yuk. Wah, lumayan sih. Ya walaupun dibandingkan dengan Switch Class yang 1.1 ini lebih sempit. Cuman masih dapat diterima lah. Dan ini panjangnya ini untuk tinggiku yang 168 cm ini masih aman teman-teman. Aman lah buat tidur gini, lumayan. Jos banget. Gokil. Yuk kita sekarang ke belakang ya. Nah ini nih teman-teman, keren banget nih. Ini kayak lemari kayu gitu loh, lemari kayu jati gitu kan teman-teman. Ini buat nyimpen dispenser. Nah, jadi dispensernya itu kalau yang Switch Class dulu kan ditaruh di sini ya. Ini taruh di tengah gini. Jadi lebih apa ya? Lebih eye-catching aja sih menurutku. Taruh di sini. Terus di sini sleeper paling belakang di sini. Konfigurasinya satu kayak gini. Jadi nggak 2 gini. Soalnya kalau misalkan 2, kru nggak bisa ngakses ke sini atau penumpang nggak bisa ngakses di toilet ini teman-teman. Jadi dibikin 1 kayak gini. Nah, aku bayangin nih. Ini tuh misalkan seatnya 32. Kita anggap sekarang rute Jakarta-Surabaya itu harga tiket sleeper tuh 500 ya. Misalkan kayak gini agak sempit dikit, dikurangi lah jadi 400. Misalkan jadi 400. Dengan bus yang bukan sasis premium, yang panjangnya cuma 12 meter, dengan nilai investasi nggak setinggi sasis premium, tapi dengan bodi kayak gini teman-teman ya. Misalkan dianggaplah jadi harga tiketnya 400.000 aja deh. Ini sekali jalan misalkan full bisa mendapatkan duit 12.800.000-an. Ini masih 1 jalan, belum se-PP. Wah, jadi dengan beli bus ini tuh dengan bodi ini cuan banget nih, asli cuan banget ini. Kalau hitung-hitungan dari pengusaha bus. Oke nih Laksana nih, menghadirkan bus yang fungsional banget, terutama dan ramah buat pengusaha. Oh ya, satu lagi, di belakang sini juga ada toilet. Kayak gini toiletnya. Ini toiletnya ini hanya bisa digunakan ketika bis sedang berjalan saja, karena ini sistemnya ini langsung turun ke bawah tanpa ada tampungan. Jadi kenapa kok bisa digunakan ketika berjalan saja? Misalkan berhenti nih di parkiran, terus turun kotorannya jatuh di situ, kan nggak enak kan dia. Jadi mendingan pas jalan, atau misalkan lagi berhenti teman-teman pengen buang air besar, tinggal bilang ke krunya aja seperti itu. Dan nggak bisa buat buang air besar teman-teman, hanya khusus untuk buang air kecil saja. Oke? Nah teman-teman, nah sekarang kita tiba di bagian yang perubahannya paling ekstrim dari SR2 ke SR3, yaitu bagian belakangnya teman-teman. Nah kalau dilihat dari jauh ya, semalam tuh aku ngelihat bus ini dari jauh yang bagian belakang. Kalau dengan desain seperti ini, itu kesannya jauh lebih sporty, tapi membuat bodi ini kalau dari belakang kayak agak pendek gitu. Terus kalau aku lihat nih yang paling mencolok itu pertama dari stop lampnya nih, lampu belakangnya ini tuh dia itu desainnya beda. Kalau biasanya yang SR2 itu kan lancipnya di sini dan sini datar gini. Sekarang dibalik, lancipnya tuh ada di sini, sudut lancipnya, dan di atas ini. Jadi kayak 2 gini teman-teman. Di sini sama di sini gitu. Desainnya ini keren banget sih ini. Jadi kayak lebih sporty aja gitu teman-teman. Dan sen runningnya juga ke arah bawah ini, kayak gini. Gokil gak? Kalau awal sih kayaknya masih belum bisa move on ya dari yang lama ya. Tapi lama-lama juga bakal kebiasa kok dengan desain yang beda lah ini. Beda banget, berani banget Laksana bikin lampu kayak gini. Terus dulu di SR2 series
kapnya ini. Nah, kapnya ini tuh apa ya teman-teman ya? Kapnya ini tuh polos. Sekarang ada kayak kisi-kisinya di sini. Nah, lekukan kayak gini dan ada kisi-kisinya di sini, kisi-kisi mesin gitu. Terus gak lupa ada lampu stop lamp Garudanya nih, gini. Nggak dilupain sama Laksana. Itu aja sih sama ini belakangnya ini. Bempernya juga berubah. Jadi baru. Untuk perubahan dari SR2 ke SR3, mungkin yang bagian belakang teman-teman nyebutnya kayak aneh nih. Kok gini. Tapi emang kita butuh penyesuaian sih dari desain yang udah sekitar 6 tahun bersama dengan kita. Sekarang SR3 yang generasi terbaru seperti ini. Gokil sih, cukup berani Laksana. Keren.